Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Asriana, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, pengertian dan sejarah pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah ilmu yang mengantarkan setiap orang untuk mempelajari peraturan atau hukum yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia. Selain itu juga menguraikan tentang asas-asas dan apa yang menjadi dasar berlakunya hukum yang bersangkutan. Sejarah tata hukum Indonesia terdiri dari masa pra-kemerdekaan, masa penjajahan Hindia Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Pengantar hukum Indonesia pertama kali dikenalkan dan digunakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1946. Pengantar hukum Indonesia dalam bahasa Belanda yaitu Inleiding tot het Positive Recht van Indonesia. Kemudian sejarah dan tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perdebatan serta perubahan yang berlangsung berkali-kali. Semua itu tentu dalam rangka mencapai sebuah harmonisasi segala aturan yang menyangkut hajat hidup seluruh warga negara Republik Indonesia. Untuk proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia, secara garis besar proses penyusunan rancangan undang-undang pada dasarnya melalui 4 tahapan, yakni persiapan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU, pembahasan rancangan undang-undang RUU, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dan tahap diundang-undangkan oleh Sekretariat Negara. Tata urutan perundang-undangan. Dalam sejarah Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pembentukan undang-undang di Indonesia khususnya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 serta sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 serta pembaharuannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mulai dari ketetapan MPRS Nomor 10 MPRS Tahun 1966, ketetapan MPR Nomor 3 MPR Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun jenis hierarki perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia 1945, kemudian KMPR, kemudian UU atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Uraian materi terkait dengan pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum, orang atau badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Kemudian ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola nilai, pola hidup, dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Kemudian hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah hukum pidana, adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Adapun istilah-istilah dalam hukum, yang pertama adalah abolisi, yaitu penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seorang terpidana terdakwa yang bersalah melakukan delik. Kemudian ada alibi, yaitu bukti bahwa tersangka berada di tempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi. Kemudian ada arbitrase atau salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan
Kemudian selanjutnya delik, yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Kemudian deposisi, yaitu bukti atau bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan di luar pengadilan. Kemudian ada eksekusi, yaitu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian grasi, pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh Presiden. Kemudian ada kasasi, yaitu pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Kemudian ada kuasa hukum, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan. Kemudian yang terakhir, orang yang dapat saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi-materi pengantar hukum Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.